Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif bidang kuliner studi kasus Donat Delicious Moi, di mana anggota kelompok kami diantaranya yaitu yang pertama Muhammad Izul Islami, yang kedua Nila Husnawati, yang ketiga Nila Pradita, dan yang terakhir Nurul Fadilah. Selanjutnya, latar belakang kami melakukan penelitian ini yaitu di mana usaha mikro kecil dan menengah UMKM ini memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, dilihat dari penciptaan produk dalam negerinya dan kemampuan menyerap tenaga kerja. Pengembangan UMKM dapat dilakukan ke arah yang lebih ekonomi kreatif, di mana modal sosial merupakan fasilitator penting dalam pembangunan ekonomi. Modal sosial yang dibentuk berdasarkan kegiatan ekonomi dan sosial dipandang sebagai faktor yang dapat meningkatkan kehidupan berekonomi secara luas. Kelompok masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi akan terbuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalannya itu dengan lebih mudah. Kemudian selanjutnya tujuan penelitian kami itu ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ekonomi kreatif bidang kuliner dalam pengembangan usahanya, di mana usaha ini studi kasus kami lakukan di Donat Delicious Moi. Kedua, untuk mengetahui strategi yang harus dilakukan untuk pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif bidang kuliner di Kota Mataram dengan menggunakan analisis SWOT. Kemudian apa sih manfaat dari penelitian kami ini? Manfaatnya itu ada dua ya. Yang pertama manfaat teoritis, di mana untuk akademis dan para mahasiswa bisa berfungsi menjadi materi acuan bagi yang ingin melaksanakan penelitian yang akan datang dan menambah ilmu pengetahuan seputar ekonomi kreatif. Kedua, manfaat praktis, yaitu pelaku UMKM dapat bermanfaat sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan sehingga mampu mengembangkan dan menjalankan usahanya. Selanjutnya, bagi pemerintah dapat dijadikan pedoman dalam mendukung dan menyemangati UMKM yang ada di Indonesia, khususnya Kota Mataram. Saya Izul Islami akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang rumusan masalah di sini ada 5. Yang pertama, definisi UMKM, kedua, strategi pengembangan UMKM, ketiga, definisi ekonomi kreatif, keempat, definisi kuliner, dan terakhir, analisis SWOT. Ya, selanjutnya metode penelitian, tempatnya di Desa Babakan, Jalan Lalu Mesir nomor 22. Ya, nama tokonya Donat Delicious Moi. Nah, untuk metode pengumpulan datanya kita menggunakan metode studi kasus untuk mengkaji pengembangan strategi bisnis pada bidang kuliner dan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Ya, selanjutnya penelitian ini berfokus untuk mengetahui strategi, hambatan serta tantangan yang dihadapi dalam menghadapi UMKM ekonomi kreatif khususnya di bidang kuliner. Saya Nila Husnawati dengan NIM C1G020190 akan menyampaikan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan. Pertumbuhan UMKM di Kota Mataram membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di sana. Dengan mengembangkan ide dan kreativitas di era ekonomi yang modern saat ini menjadi fenomena tersendiri di sebagian besar para pelaku UMKM, khususnya di bidang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yang paling banyak jenis usahanya di Kota Mataram sendiri yaitu adalah dalam bidang kuliner. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM Donat Delicious Moi dalam menjalankan usahanya. Permasalahan yang terjadi yaitu banyaknya kompetitor yang menjual produk serupa, serta harga barang yang naik namun harga produk yang dijual tetap dengan harga awal. Yang kedua, strategi pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif bidang kuliner Donat Delicious Moi dengan analisis SWOT. Dan yang ketiga, peran modal sosial dalam usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Yang kedua yaitu strategi pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif bidang kuliner Donat Delicious Moi. Strategi yang pertama yaitu Strength Opportunity SO, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas produksi,
dengan kemasan yang unik dan menarik. Selanjutnya yaitu memberikan harga yang terjangkau untuk konsumen agar lebih berminat kepada produknya. Yang kedua ada weakness opportunities atau WO, dengan cara meningkatkan kegiatan promosi dengan memanfaatkan media sosial agar lebih dikenal luas oleh masyarakat. Dan selanjutnya, lebih rajin untuk aktif di media sosial seperti Facebook, Instagram, atau media sosial yang sedang banyak dipakai saat ini untuk mempromosikan produk yang dijual. Yang ketiga ada strength traits atau ST, dengan cara meningkatkan produk dengan menambah pilihan varian rasa baru sehingga produk makanan yang dihasilkan memiliki banyak pilihan dan bisa untuk dikembangkan. Yang ketiga yaitu ST atau strength traits, dengan cara meningkatkan produk dengan menambah pilihan varian rasa baru sehingga produk makanan yang dihasilkan memiliki banyak pilihan dan bisa untuk terus dikembangkan. Yang keempat yaitu weakness traits atau WT, dengan cara bekerja sama atau berkolaborasi dengan sesama pelaku kuliner dalam promosi produk sehingga bisa lebih menarik konsumen lainnya. Yang ketiga yaitu peran modal sosial dalam usaha mikro kecil menengah. Modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu dalam membentuk norma kepercayaan dan jaringan kerja, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial juga dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki bersama oleh komunitas serta pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan satu kegiatan yang produktif. Kesimpulan yang bisa saya jelaskan yaitu yang pertama, UMKM ekonomi kreatif di Kota Mataram, khususnya dalam bidang kuliner, belum dapat memberikan tingkatan atau predikat khusus bagi Kota Mataram, sebab masih terdapat hambatan dan tantangan yang masih dialami oleh pelaku usaha itu sendiri. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa letak dari UMKM Donat Delicious Moik berada pada strategi diversifikasi, yaitu produk yang dihasilkan itu beragam. Dan yang ketiga, di antara modal sosial yang dijalankan oleh pengusaha Donat Delicious Moik adalah membangun kepercayaan kepada konsumen, jaringan dengan pengusaha lain, serta norma sosial diciptakan oleh responden untuk kepentingan bersama. Dan saran pada pihak pemerintah yaitu lebih giat melakukan pendekatan dengan pelaku usaha sehingga permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha bisa dibantu. Dan saran untuk pelaku usaha, sebaiknya lebih giat untuk mempromosikan produk mereka, menambah lagi berbagai variasi menu dan kemasan yang unik dari produk yang dihasilkan tersebut. Oke, itu tadi hasil penelitian dari kelompok 3, mulai dari judul, latar belakang, sampai saran yang terakhir tadi. Maka berakhir pula presentasi kami dari kelompok 3 mengenai hasil penelitian yang kami telah lakukan beberapa waktu ini. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan dalam penulisan atau sebagainya, kami mohon maaf. Semoga kedepannya kami menjadi lebih baik lagi dan semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.